Jadi global. Aslinya ahli sunnah niku global. Cuma nek teng Indonesia ahli sunnah tidak menawadah karo Mbah Hasyim Asy'ari berupa napa? Nahdlatul Ulama. Niki wadai. Jadi ahli sunnah itu perlu wadah. Oleh Mbah Hasyim Asy'ari tidak napa? Nahdlatul Ulama. Oleh Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina mim ba'di, setelah Rasulullah wafat. Betul. Setelah Rasulullah. Terus piye? Masalah sunnah sing teng mriki menurut Syekhuna Khalid, Syekhuna Hasyim Asy'ari. Sopo terusan ahli sunnah itu? Kok dikira kene diterangno sunnah. Berarti nek teng mriki ditarik ke kesimpulan orang-orang yang dinamakan ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti ahli sunnah itu siapa? Orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan berpegang teguh dengan akidah-akidah yang dijalankan oleh Rasulullah dan juga para sahabat dan menjauhi dari perbuatan bid'ah. Niki ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah. Jadi global, aslinya ahli sunnah niku global. Cuma nek teng Indonesia ahli sunnah tidak menawadah karo Mbah Hasyim Asy'ari berupa napa? Nahdlatul Ulama. Niki wadai. Jadi ahli sunnah itu perlu wadah. Oleh Mbah Hasyim Asy'ari tidak napa? Nahdlatul Ulama. Jadi teng Arab, teng barat, ya teng Timur Tengah. Teng Timur Tengah niku kelompok-kelompok ahli sunnah niku kata. Cuma di sana itu tidak ada wadah. Tidak ada wadah. Ora ono wadahe. Nek cara barang iki keleleran, kececeran. Nggih, mboten dikelompokno dadi siji. Kita ingat sejarah Nahdlatul Ulama, berdirinya Nahdlatul Ulama. Dulu ketika Makista, ketika Makista sudah saya singgung masalah itu, yaitu ketika Komite Hijaz, gitu, Komite Hijaz. Ketika itu di Mekah, di Arab Saudi sana terjadi konflik, perebutan kekuasaan yang mana pemerintahan di sana itu dikuasai oleh kaum paham Wahabi, yang mana di antara rencana mereka paham Wahabi itu menghilangkan atau memusnahkan asar-asar atau peninggalan Rasulullah dan para sahabatnya. Makame Kanjeng Nabi awit diratakno, makame Siti Khadijah diratakno. Semua makam-makam peninggalan Rasulullah dan para nabi terdahulu ini kepingin dihilangkan agar tidak diziarahi. Ben cara wong ben ra disembah. Akhirnya dari ulama Indonesia mengirim beberapa ulama, di antaranya Kiai Haji Wahab Hasbullah dikirim menuju ke Mekah, ke Arab Saudi, untuk bertemu Raja Saud bin Abdul Aziz. Saud Abdul Aziz. Dulu kan namanya Hijaz, kota Hijaz sebelum menjadi kota Saudi Arabia. Dan kemudian dikirim ke sana, termasuk Kiai Wahab Hasbullah dikirim untuk bernegosiasi supaya apa? Supaya peninggalan Rasulullah ini tidak dihilangkan tapi dilestarikan. Agar apa tujuannya? Agar umat Islam yang di akhir zaman nanti juga bisa mengetahui sejarah perjalanan perjuangan Rasulullah. Akhirnya diterima.
Akhirnya diterima. Setelah diterima, Raja Sa'ud memberi perintah bahwasanya semua peninggalan Rasulullah dan para sahabatnya tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dimusnahkan. Nah, ini termasuk jasa para ulama-ulama Nusantara. Termasuk Nahdlatul Ulama. Kok saumpama ulama-ulama Nusantara ini tidak ada yang ke sana, mungkin kita ketika mau melaksanakan atau bapak-bapak kita atau kita mungkin semoga saja besok ketika kita pergi ziarah ke Mekah Madinah, kita tidak akan menemui makam Rasulullah, makam Siti Fatimah, Siti Aisyah, Abu Bakar, Umar. Tidak ada. Kenapa? Karena sudah hancur rata dengan tanah. Ini kita harus bersyukur. Termasuk syukur kita berterima kasih pada para ulama-ulama Nusantara terdahulu. Termasuk Nahdlatul Ulama. Makanya Jamiah Nahdlatul Ulama itu sudah diakui di dunia. Sudah diakui di dunia. Bahkan para habib-habib, para ulama-ulama sepuh di Yaman, di Kairo, ini sudah mengakui bahwasanya jamiah yang paling kompeten dengan ahli sunnah wal jamaah itu adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Buktinya ini sejarah. Kita harus tahu sejarah. Akhirnya setelah Komite Hijaz, kemudian dirubah namanya menjadi Nahdlatul Ulama. Dan Komite Hijaz dirubah, kota Hijaz dirubah menjadi Saudi Arabia. Kenapa? Karena yang berkuasa adalah Raja Sa'ud bin Abdul Aziz. Makanya di sana bandaranya disebut Bandara King Abdul Aziz, karena waktu itu yang berkuasa adalah Raja Sa'ud bin Abdul Aziz. Ini sejarah, sekilas sejarah. Ada keterangan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Farqu Bainal Firaq. Kitab ini menjelaskan, mengupas tuntas tentang hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya nanti di akhir zaman itu umat Islam terpecah menjadi 73 golongan atau sekte. Menjadi 73 golongan. Yang mana yang selamat hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini Imam Al-Baghdadi sang pengarang Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Farqu Bainal Firaq, perbedaan sekte-sekte yang ada di dunia. Imam Al-Baghdadi nama aslinya Abu Mansur bin Abdul Aziz, Abu Mansur Abdul Qadir Al-Baghdadi, yang wafat kira-kira tahun 400-an Hijriah. Dalam kitab itu menjelaskan bahwasanya nanti di akhir zaman layu jadu fi hadzal zaman firqatun tastalzimu bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi illa ahlus sunnah wal jamaah. Di akhir zaman nanti tidak akan ditemukan kelompok-kelompok yang komitmen istiqomah, berpegang teguh, yang komitmen dengan sunnah Rasulullah dan para sahabat, kecuali para kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita sebagai pengikut ahlus sunnah wal jamaah ini jangan sampai kita goyah, pendirian. Ojo goyang-goyang ngoten ya. Mboten goyang ngoten. Tapi goyah pendiriannya. Dalam kita berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan ashabnya. Boleh orang-orang itu selain kita
itu berbeda aliran. Monggo enggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya jangan. Jangan. Kalau memang sudah terlanjur, ya terus pipun. Wis kadung. Wis beras wis dadi bubur. Wis kadung. Di pemeo ya saya blodrok kan ya. Di pemeo ya walang blodrok ora bakal kempel. Bagaimana kalau memang ada saudara-saudara kita yang berbeda paham Ahlus Sunnah? Tidak apa-apa, silakan. Tapi kita sebagai generasi Ahlus Sunnah, kita harus tetap menjaga akidah. Jangan sampai goyah, jangan mudah terpengaruh. Oh dikandani gini. Oh iya bener kuwi. Salah. Kita punya pedoman. Apa meneh kita sudah belajar napa iki? Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wis sinau ngaji Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dijak minggu sithik gelem. Ya keliru. Kita harus berpegang teguh. Tapi kita harus saling menghormati. Tidak boleh. Seperti zaman dulu, ketika Komite Hijaz itu, para ulama kita menghormati paham Wahabi. Kan sebagai benteng, sebetulnya kan sebagai benteng. NU didirikan itu sebagai benteng untuk menanggulangi paham Wahabi agar tidak masuk ke Indonesia. Tapi ternyata sekarang tidak hanya sebagai penanggulangan, tapi sudah bercampur. Sudah bercampur. Ada Wahabi, ada Nopo Malih, Rafidho, Khawarij, Syiah dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia ada FPI, ada HTI dan lain sebagainya. Ya, gimana? Kita harus saling menghormati lah. Harus saling menghormati. Dalam arti apa? Podo-podo Islami. Podo-podo Islam, jangan saling bertengkar, jangan saling bermusuhan. Hormati. Sing kono ya ngurmati awak dhewe, gak usah seneng nyalahno. Begitu juga kita juga harus saling menghormati mereka. Jangan saling mengkerdilkan. Coba mengkerdilkan ini ya. Jangan sampai mengaku kita itu lebih baik atau lebih benar. Itu salah. Salah ketika kita mengaku diri kita benar. Itu malah salah. Niki derekno dawuh Gus Mus. Salah ketika kita mengaku diri kita benar. Nih, paham Ahlus Sunnah. Di akhir zaman tidak ada kelompok golongan yang nantinya komitmen dengan sunnah Rasulullah dan ashabnya kecuali golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menurut Imam Al-Baghdadi, Abu Mansur Abdul Qadir Al-Baghdadi. Itu paham ini ya? Ini sekilas sunnah dulu. Untuk masalah bid'ahnya next pertemuan yang akan datang. Dan untuk gaul sedikit nek. Episode selanjutnya. Ngoten ya. Episode selanjutnya. Ben sampean rada penasaran cara sinetron kan dicuplik sithik. Bid'ah ku apa ya sing mangke. Tunggu episode selanjutnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan menambah ketebalan akidah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Tuhan, Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di akhir pengajian ini saya mau menjelaskan tadi sebagai bahan ulang benti angen-angen, yaitu dawuhnya Gus Mus tadi yang diingat-ingat. Salah ketika kita merasa benar. Salah ketika kita merasa
ini dicatat kok diangen-angen ben kok nek mulai ditakoki ngajine mopo wis pokoke salah ning aku bener wis aduh nah buat story tidak apa-apa biar ya, terus di screenshot Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwassil biha arzaq wa hasil biha akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma barik lana ya Allah fi ta'alimina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi jama'atina wa barik lana fi awlatina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi kasbina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi jami'i a'malina min a'mali dunya wal akhirah Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidina wa talamidatina wa jami'a dhurriyyatina min ahlil ilmi wa alil khair min ahlil ilmi wa alil khair min ibadika sholihin min ulama'ika al-amilin min awliyaika rasyidin min ahlil ilmi wa alil khair wa rizqna nabiyahum ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa khuluqan hasanah wa fahman nabiyyin wa fadlan mursalin wa ilhaman malaikati wa bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.